Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat pagi Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin, semuanya sudah pada hadir di sini ya dalam meeting room kita di sini, dan tepat pada waktunya teman-teman semuanya dapat hadir di sini menemani saya, dan semuanya masih semangat karena sebelum saya masuk room juga hari ini sudah ada yang masuk room ya. Ada banyak sekali yang sudah masuk room hari ini. Tadi pas saya masuk ternyata udah ada banyak, ada 3-5 orang yang sudah hadir, dan sekarang kelas A ini kelas yang terbanyak jumlah mahasiswanya. Alhamdulillah semuanya sudah hadir dan semangat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan saya harapkan teman-teman semuanya sehat di sana, dan mudah-mudahan kita secepatnya bisa ketemu di kelas, karena saya juga dari awal sampai pertemuan sekarang pengen sekali ya bisa ketemu langsung dengan teman-teman, bisa langsung berbagi informasi, berbagi pengetahuan, berbagi hal secara langsung, tidak lagi menggunakan jaringan seperti ini. Tapi teman-teman, saya harapkan teman-teman tetap semangat, karena sekarang itu teman-teman sudah calon sarjana teknik. Jadi di sini kita tidak lagi menunggu saya mengajari, tapi kita di sini saling mengajari, saling memberikan informasi, kita sama-sama belajar. Dan saya harapkan teman-teman terus semangat di sana belajarnya, setiap mata kuliah apapun yang teman-teman pikirkan, bahwasanya kemandirian teman-teman, usaha teman-teman pada hari ini itu akan membuahkan hasil yang nanti akan bermanfaat di kemudian hari. Ya, minggu kemarin masih ingat kita membahas apa teman-teman? Ayo, ada yang masih ingat? Pastilah ya. Tugasnya juga masih ingat ya. Kemarin apa ya? Coba ada yang bisa menyebutkan? Metode searching, Bu. Betul, metode Metode searching. Sebutkan algoritma-algoritma aja yang sempat disebutkan pada metode yang kemarin. Ada metode apa saja? DP. Ya. Astar bungkul, bodoh emotnya. Kayaknya ngolotok Astar ya Rizky, jadi we tahu Astar. Ada bit pursuit yang ke pinggir dulu baru ke bawah. Ada apa lagi? Deep pursuit yang ke bawah dulu baru ke pinggir. Ada limited deep pursuit yang dimana arah ke bawahnya dibatasi. Terus ada apa lagi? SD. UCS. Iya betul, Intan, ada UCS. Terus ada apa lagi? Sebelum Astar itu kemarin? Greedy. Nah, greedy best pursuit. Itu algoritma-algoritmanya ya teman-teman. Jadi alhamdulillah teman-teman sudah tidak lupa lagi, tapi sekarang mah sudah ingat ya materinya. Biasanya kan kalau teman-teman kalau ditanya sudah lupa, sekarang teman-teman sudah ingat materinya. Alhamdulillah. Jadi kemarin materi-materi kita tentang teknik pencarian tersebut itu merupakan teknik yang umum yang ada dalam setiap AI, karena memang itu menjadi dasar untuk bisa membuat AI itu secara cepat menemukan solusi. Nah, cuman saja di sini yang namanya teknik pencarian itu representasi masalahnya kan menggunakan ruang masalah, dan kemarin itu ada yang namanya diagram state ya, menggunakan himpunan state atau keadaan, kemudian ada operasi yang bisa merubah satu state ke state yang lain. Cuman di sini kemarin yang menjadi permasalahan, kita harus selalu memperhatikan penggunaan dari memori dan jenis prosesornya ya. Jangan sampai nanti proses pencarian ini juga mendapatkan motion di mana dia tidak sampai pada titik tujuan, sehingga memang untuk beberapa masalah yang kompleks nanti kita akan membutuhkan teknik lainnya yang tidak hanya sekedar menggunakan teknik pencarian. Karena untuk beberapa hal yang sangat cakupan masalah yang sudah lebih luas lagi, bayangkan kita harus membuat diagram state yang lebih banyak. Teman-teman dulu pernah belajar TBO kan ya? Pernah melakukan ekuivalensi dari NFA ke DFA? Nah, pernah. Biasanya permasalahan kita, kenapa sih kita selalu menganggap ekuivalensi NFA ke DFA itu susah? Karena pada saat kita mengekuivalensi, di DFA itu muncul state-state baru yang mungkin menjadi tambah kompleks, tambah lebar gitu kan ya si diagramnya itu. Nah, berarti di sana pada saat kita menemukan suatu hal yang kompleks, berarti nanti ada keterbatasan pada diagram state untuk bisa melakukan pekerjaannya. Pada saat sekarang kita harus dengan jelas menentukan A, B, C, D-nya di DFA, step-nya makin banyak, semakin penuh,
nanti pencarian pun bisa menjadi semakin lambat. Nah, sehingga di sini pada kenyataannya, pada realitanya manusia berpikir tidak cukup menggunakan teknik pencarian. Nah, manusia pun menggunakan teknik yang lain untuk bisa menyelesaikan permasalahan, untuk bisa memberikan suatu kesimpulan tentang aksi atau keputusan yang akan diambil. Sehingga sekarang kita akan beranjak mengenali teknik yang lainnya selain teknik pencarian. Nanti dalam implementasi pada pembangunan sistem cerdasnya itu bisa dibuatkan secara gabungan ya, penggabungan antara satu teknik yaitu teknik pencarian dengan teknik yang lain. Mungkin salah satunya dengan teknik yang akan kita bahas pada hari ini, yang memiliki representasi dengan cara yang berbeda. Nah, oke. Itu untuk teknik pencarian yang kemarin. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke materi kita yang baru. Saya share dulu ya materinya pada teman-teman semuanya. Oke. Saya harapkan teman-teman sudah mengecek ya, download di Classroom-nya ya. Tadi kebetulan ada beberapa yang baru yang saya tambahkan pada slide-nya. Agak sedikit lambat. Bentar ya teman-teman, ini kayaknya koneksinya. Mulai muncul atau belum muncul? Belum ya? Belum. Tunggu dulu ya, sebentar. Sepertinya jaringan di sayanya agak kurang bagus. Ya. Untuk materi yang kita pelajari hari ini itu adalah teknik penalaran, teman-teman ya, namanya itu. Teknik penalaran itu adalah bagaimana caranya manusia bisa berpikir menggunakan yang namanya logika. Jadi kalau kemarin kita ketemu dengan tamu khusus kita, yaitu teori bahasa otomata, hari ini kita akan kedatangan tamu spesial juga, yaitu adalah logika matematika. Jadi teman-teman udah pernah belajar ke matematika? Ada yang sudah lupa lagi logika matematika? Dapat logika matematika? Masih ingat Bu logika matematika? Logika matematika itu kan sebenarnya adalah bagaimana cara kita berpikir ya, kalimat-kalimat kita, pernyataan-pernyataan kita diuji coba. Tuh sebenarnya implementasinya sangat banyak sekali. Salah satunya implementasinya kita bisa manfaatkan dalam pembangunan sistem pengetahuan pada teknik penalaran ini. Kita akan hari ini mencoba menelusuri sedikit demi sedikit tentang apa itu teknik penalaran atau reasoning teknik pada sistem cerdas. Yang diharapkan dari materi kita hari ini itu tidak terlalu tinggi juga lah teman-teman ya. Di sini saya harapkan teman-teman bisa membuat atau menerangkan bagaimana cara kita melakukan representasi pengetahuan menggunakan logika dan bahasa formal. Jadi yang menjadi titik beratnya itu ada di sini. Kita bisa merepresentasikan pengetahuan. Jadi ini permasalahan yang akan kita bahas dalam sistem cerdasnya nanti. Kita gambarkan, kita deskripsikan dia dalam base pengetahuannya menggunakan logika dan bahasa formal. Logika yang akan kita gunakan jenis yang sederhana. Yang pertama adalah logika proposisi atau proposisi kalkulus. Kemudian nanti kita akan membahas tentang first order logic atau predikat kalkulus di sini. Perbedaannya hanya sedikit, yang ini hanya fokus pada satu fakta saja. Kalau yang ini nanti ada tambahan hal lain yang harus kita perhatikan selain hanya fakta atau kejadian yang terjadi dalam lingkungan. Kita akan lihat satu persatu. Pertama kita akan awali dengan seperti biasa ya, kita dari dasar dulu. Apa sih yang disebut dengan penalaran gitu kan ya. Jadi kalau zaman dulu kita mendengar menalar itu kan mengingat sampai bisa gitu kan. Padahal manusia itu melakukan penalaran itu adalah bagaimana caranya dia berpikir dengan melihat dari kejadian yang nyata, dari fakta-fakta yang ada di sekitarnya, lalu dia nanti akan memproses fakta tersebut berdasarkan logika. Nah, nanti logika ini biasanya adalah suatu rules gitu ya, yang
sudah tertanam dalam benak, dalam pikiran kita. Nah, jadi biasanya kan otak kita itu memuat semua pengetahuan. Nah, biasanya pengetahuan ini nanti dia akan memuat suatu logika di mana nanti dia akan menjadi patokan kita dalam merespon fakta yang ada dalam lingkungan, sehingga kita bisa menarik kesimpulan untuk melakukan suatu aksi. Contohnya seperti biasa, bangun tidur, teman-teman lapar. Nah, logika yang tertanam dalam otak kita itu adalah jika saya lapar, maka saya makan. Nah, itu kan adalah suatu logika kita. Terus nanti kita akan melihat nih, kenyataannya seperti apa sih gitu kan ya. Oke, saya lapar nih, kenyataannya berarti logikanya saya harus makan gitu kan. Terus nanti saya lihat, kalau saya harus makan, berarti saya harus pergi ke tempat, ke meja makan. Saya datang ke meja makan. Nanti kan di sana juga ada suatu aturan lagi, jika di meja makan ada makanan, maka saya makan. Nah, berarti pada saat nanti kita cek faktanya, ada nggak sih makanannya gitu kan ya. Oh, tidak ada makanannya, oh berarti saya tidak bisa makan gitu kan. Pada saat, oh ada makanannya, oh saya bisa makan. Nah, berarti di sanalah manusia melakukan suatu penalaran. Jadi berpikir dengan landasan logika, menarik kesimpulan pada berdasarkan kejadian nyata atau pada fakta-fakta yang ada dalam lingkungan. Jadi setiap lingkungan kita itu pasti akan memberikan inputan sama kita berupa fakta, berupa kejadian. Pada saat saya berpikir contohnya, jika teman-teman hadir tepat jam 8, maka teman-teman anak rajin gitu kan. Maka pada saat teman-teman memang faktanya hadir pagi-pagi, sebelum saya masuk sudah ada yang hadir di kelas, maka itu bisa dikatakan bahasanya, oh ya kelas A ini anaknya rajin. Itu adalah contoh bagaimana kita berpikir dengan melihat dari kenyataan yang ada. Pada saat kita punya logika, nanti kita akan memuatnya, memasukkan suatu fakta yang baru, kemudian nanti kita bisa buat kesimpulan, apakah logika kita itu ya atau tidak. Kalau ya, berarti nanti akan ada aksi yang kita lakukan. Kalau tidak, berarti ada suatu aksi lain yang kita lakukan juga. Ini persis pada saat kita bikin program seperti if then else gitu kan ya. Jika maka itu kan setiap kali kita bikin program pasti banyak sekali hal. Nah, penalaran manusia itu selalu bersifat logis. Ya, artinya dia pasti akan melihat secara objektif, melihat pada apa yang terjadi di lapangannya, di faktanya, baru nanti dia akan berpikir secara logikanya. Kemudian biasanya manusia itu melakukan penalaran secara analisis. Analisis itu berarti di sini kita mendapatkan masalah, biasanya kita akan menguraikan masalahnya, kemudian kita menyusun kembali menjadi suatu pola tertentu. Itulah analisisnya ya. Kayak tadi, masalah kita adalah tentang bangun tidur, lapar, harus makan. Maka nanti kita akan mengumpulkan semua fakta-fakta yang ada. Oh, ternyata di dapur tidak ada makanan. Oh, ternyata saya punya uang hanya 10.000. Harga bubur ayam itu ada yang 10.000, ada yang 8.000, ada 6.000. Yang 10.000 jauh, yang 8.000 dekat tapi tidak enak, yang 6.000 dekat tapi sedikit gitu. Ya, itu kan pasti nanti permasalahan kita itu kan kita susun menjadi pola untuk bagaimana caranya kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Begitupun dengan penalaran manusia itu selalu bersifat rasional, karena yang namanya penalaran itu pasti dia akan berdasarkan pada fakta yang terjadi pada inputan-inputan yang lingkungan kita, environment kita berikan pada kita. Nah, sehingga nanti kita bisa melakukan penalaran atau berpikir kita dengan teknik atau dengan jenis yang induktif ataupun dengan jenis yang deduktif. Nah, bagaimana cara manusia berpikir deduktif dan induktif itu sebenarnya tergantung pada informasi apa yang diterima terlebih dahulu. Lalu kita kumpulkan informasinya. Nah, bagaimana cara kita melakukan kesimpulannya, itulah jenis deduktif dan induktifnya. Ini saya kasih contoh apa itu teknik deduktif dan induktif. Jadi kalau di deduktif itu, kalau pertama kali yang kita temukan itu ada suatu hal yang umum. Ini suatu yang umum. Ini merupakan suatu yang tidak tentu gitu ya, belum ditentukan gitu kan, siapanya, apanya. Nah, maka ini sifatnya masih umum, karena ini bisa menjadi benar atau salahnya itu belum bisa kita tentukan. Baru kalau kita sudah punya inputan selanjutnya, itu ada suatu konstanta tertentu, ada objek tertentu, ada orang tertentu yang kita bicarakan, maka itu sudah menjadi hal yang khusus. Jika pertama kali yang kita temukan adalah hal yang umum, kemudian kita bisa menemukan suatu hal yang khusus,
dan kita bisa membuat suatu kesimpulan yang turunan dari yang umum ini menjadi satu yang khusus lagi. Nah, maka itu adalah teknik deduktif. Jadi kita menemukan yang umum lalu kita berakhir di suatu yang khusus, itu adalah cara penalaran deduktif. Contohnya, teman-teman mendapatkan informasi bahwasanya semua mahasiswa baru mengikuti ospek pada hari Senin, ibaratnya kayak gitu. Terus teman-teman mendapatkan suatu informasi lagi, Andi mahasiswa baru. Nah, dengan menggunakan dua informasi ini, maka teman-teman dapat bikin suatu kesimpulan bahwasanya Andi kan mahasiswa baru, berarti Andi mengikuti ospek. Nah, dengan cara itu adalah teman-teman sudah melakukan suatu kesimpulan dengan teknik deduktif, dengan jenis yang deduktif. Karena informasi yang teman-teman dapatkan pertamanya umum, lalu teman-teman mendapatkan lagi satu informasi atau fakta baru yang sifatnya khusus, kemudian teman-teman melakukan penarikan kesimpulan dari yang umum, lalu kemudian teman-teman mensubstitusi yang khususnya di sini, sehingga teman-teman bisa melakukan suatu kesimpulan bahwasanya pada saat Andi mahasiswa baru, maka Andi mengikuti ospek berdasarkan premis yang pertama. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan jenis induktif, itu adalah kita akan melakukan dulu pengumpulan fakta-fakta yang sifatnya khusus, kemudian teman-teman nanti bisa bikin suatu yang umum pada bagian kesimpulannya. Jadi kalau di sini teman-teman punya informasi 26 mahasiswa namanya Andi, Budi, Mona, dan semuanya mahasiswa baru yang mengikuti ospek, maka teman-teman bisa bikin kesimpulan, semua mahasiswa baru sekarang mengikuti ospek di kampus. Berarti seperti itu. Jadi kalau deduktif itu pertama informasi yang kita dapatkan umum, kemudian kita mendapatkan informasi yang khusus sehingga kita bisa bikin kesimpulan yang khusus menurunkan dari yang umum ini. Sedangkan kalau yang induktif, kita mendapatkan informasi yang sifatnya khusus, kemudian kita bikin suatu kesimpulan yang mengeneralisasi dari hal yang khusus. Ya, kita bikin general bahwasanya ini sama-sama mahasiswa baru, ini juga mahasiswa baru, ini mahasiswa baru, ini mahasiswa baru, maka kita ambil bahwasanya variabelnya adalah mahasiswa baru. Sehingga kita bisa sebutkan di sini semua mahasiswa baru mengikuti ospek. Nah, itu adalah bagaimana cara manusia melakukan penalaran. Nah, dari teknik itu juga kita mempelajari bagaimana sih sekarang kalau mau simulasi dari manusia melakukan proses penalaran tersebut. Simulasinya seperti apa sih gitu kan ya. Caranya, bagaimana caranya dia menggunakan logikanya. Nah, di sini yang menjadi ciri khas dari teknik penalaran ini teman-teman adalah bahwasanya di sini sudah ada cara merepresentasi masalah yang menggunakan knowledge. Jadi teknik penalaran itu punya ciri khasnya adalah sudah adanya knowledge. Jadi knowledge-nya ini dia nanti berisi logika-logika ya, yang sudah ditanamkan di dalam pengetahuannya tersebut. Kalau kemarin waktu kita melakukan teknik pencarian, di awalnya sebelum kita melakukan pencarian tersebut, kita harus dulu mendefinisikan ruang masalah, menentukan state by state-nya, mulai dari step awal, terus operasi setiap state, sampai step goal-nya, lalu baru kita melakukan strategi pencariannya menggunakan algoritma-algoritma yang ada. Nah, itu fokus dari teknik pencarian. Nah, teknik pencarian itu fokusnya ini sama ini. Cuman kan permasalahannya di sini untuk masalah yang kompleks, nanti teknik pencarian ini akan terbentur dengan masalah penggunaan memori yang cukup besar. Sehingga jika kita menemukan permasalahan yang sudah kompleks, kalau kita gambarkan menemukan state diagram itu sudah terlalu banyak step-nya dan akan menyulitkan atau membuat lama proses pencarian, maka di sini juga kita membutuhkan teknik yang lain. Salah satunya adalah teknik penalaran ini. Yang menjadi fokus dari teknik penalaran pertama adalah masalah yang kita dapatkan, kita tuliskan atau kita buatkan dalam bentuk base pengetahuan. Nah, base pengetahuan ini itu isinya adalah rules dulu. Nanti rules-nya ini kita kumpulkan. Rules-nya isinya logika-logika. Kemudian nanti kita akan menerima inputan dari lingkungan, yaitu adanya fakta-fakta.
Nah, nanti fakta-fakta ini kita akan melakukan inferensi pada setiap rule. Nah, jadi faktanya akan dengan rules yang ada diinferensi menggunakan berbagai macam metode inferensi, nanti kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan. Nah, penalaranlah itu. Jadi penalaran itu menemukan suatu solusi. Jadi dari rules dan fakta ini kita lakukan inferensi sehingga kita dapat mendapatkan kesimpulannya. Nah, si kesimpulan inilah yang nanti akan kita gunakan sebagai suatu solusi. Nah, jadi untuk masalah yang cukup kompleks, kita bisa menggunakan logika untuk bisa membuatnya menjadi jauh lebih sederhana dibandingkan dengan hanya menggambarkan menggunakan step-step aja. Nah, jadi teman-teman, kalau kemarin bayangan kita untuk bisa membuat gambaran permasalahan itu menggunakan gambar-gambar state diagram, ada bulat-bulatan itu ya teman-teman, seperti di gambar-gambar pencariannya. Nah, kalau dalam teknik penalaran, nanti kita akan membayangkan isi dari pengetahuan itu adalah rules-rulesnya atau aturan-aturannya berupa logika. Kemudian nanti ada fakta, kemudian nanti kita akan melakukan inferensi dari rules dan fakta yang ada, sehingga kita bisa menemukan suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan inilah yang menjadi suatu solusi kita, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan. Di dalam knowledge representation ini, nanti yang namanya sistem cerdas kita itu akan selalu mendapatkan perception, persep gitu ya. Ini persep itu biasanya adalah fakta yang kita dapatkan dari lingkungan, dari environment-nya. Ya, jadi lingkungan sekitar, environment gitu ya. Jadi ini kita ambil faktanya itu dari lingkungan sekitar kita. Nah, nanti dia akan memberikan suatu inputan, di mana nanti inputan ini tergantung pada yang kita butuhkan. Contohnya, kalau sekarang kita akan bikin sederhana saja kayak Internet of Things gitu ya, bagaimana caranya otomatis suatu listrik itu bisa nyala pada saat manusianya hadir atau pada saat manusianya tidak hadir, listriknya mati. Maka kan itu ada suatu persep yang masuk, ada suatu sensor yang mendeteksi ada nggak pergerakan orang gitu kan, ada nggak perubahan cuaca, ada nggak perubahan cahaya. Nah, itu adalah jenis-jenis persep yang nanti akan diterima oleh si sistem cerdas kita. Nanti si persep ini itu bisa masuk proses learning. Nah, ini biasanya untuk self-improvement, jadi bagaimana caranya agar si aplikasi kita atau si sistem cerdas kita itu bisa menjadi lebih cerdas. Ini untuk pembelajarannya, improvementnya, ini kita masuk ke dalam teknik learning. Nah, itu nanti akan kita pelajari di kemudian hari. Jadi kalau learning itu tujuannya nanti untuk self-improvement, jadi bagaimana caranya si mesin kita atau si sistem cerdas kita itu menjadi lebih cerdas lagi. Kenapa? Karena mungkin saja fakta yang ada di lapangan itu menjadi suatu hal yang baru gitu kan, yang mungkin tidak selesai dengan permasalahan reasoning ini. Sehingga nanti masuklah learning. Misalnya kan ada machine learning, ada deep learning, apalagi yang sekarang sedang hot-hotnya dibahas. Nah, itu merupakan suatu proses untuk self-improvement dari sistem cerdas. Nah, sedangkan untuk reasoning itu di sini nanti persep ini akan masuk di sini. Nah, masuk di sini nih ke knowledge. Ada knowledge representation. Nah, di sini ada rules-nya nanti. Nah, di sini ada rules-nya. Nanti teman-teman rules-nya ini nanti kita definisikan, masukkan di sini. Nanti persep dan rules ini akan masuk pada proses penalaran. Kalau planning itu nanti bagaimana pengaturan eksekusinya. Nah, sedang ada juga bisa kita langsung melakukan eksekusi atau melakukan aksi. Nah, si sistem cerdas kita itu bisa melakukan suatu hal. Nanti si rules-nya ini kita masukkan dia dalam knowledge-nya. Nah, kita masukkan. Nah, nanti juga faktanya ini juga akan memberikan suatu tambahan informasi ini pada si sistem cerdas kita. Nah, si reasoning ini adalah bagaimana caranya kita melakukan inferensi dari rules dan fakta yang didapatkan dari rules dan persep ini, dilakukan inferensi sehingga nanti kita bisa bikin suatu kesimpulan untuk bisa dilakukan aksi. Nah, reasoning itu posisinya ada di sini. Nah, di dalam knowledge ini, gitu kan, antara knowledge dengan intelligence itu, maksudnya knowledge ini adalah sebagai biasanya ini sebelum kita melakukan apa-apa, sistem cerdas kita melakukan apa-apa, ini menjadi bekal dia untuk bisa melakukan sesuatu. Karena kalau
persep itu dia dari dia merespon gitu ya, dari dia mendapatkan informasi, ini persep. Nah, persep ini itu hasil dari dia melakukan menerima inputan. Nah, persep ini kan awalnya pasti tidak akan ada, tapi kalau knowledge itu pasti akan ada terlebih dahulu sebelum mesin kita atau sistem cerdas kita itu mendapatkan persep atau inputan. Nah, anggaplah kayak gini. Sekarang anak bayi itu kan dia mungkin belum bisa melakukan suatu hal gitu kan ya, kecuali dia mungkin mendapatkan informasi orang yang wajahnya sering muncul, ibaratnya itu ibunya, simpan di sini, oh ini wajah ibu saya gitu kan. Orang yang melakukan gerak-gerik seperti ini, oh ini adalah ibu saya. Orang yang kalau saya nangis, ibaratnya nanti kan ada informasi kayak gitu kan, dia bikin satu knowledge, oh kalau saya nangis nanti wajah ini akan muncul. Nah itu berarti nanti dia wajah ini adalah wajah ibu saya. Itu kan contoh-contoh pengetahuan yang sedikit demi sedikit masuk dalam pengetahuan anak bayi tersebut berdasarkan dia melakukan menerima inputan dari lingkungannya. Kalau saya nangis, maka nanti akan ada kalau saya lapar, saya nangis, maka nanti saya dikasih susu kayak gitu. Nanti dengan adanya inputan, lalu dia menerima inputan tersebut, dia mulai menumpuk informasi di sini, maka nanti dia akan bisa melakukan aksi. Selanjutnya, pada saat dia hanya menangis saja, nantinya dia bisa melakukan aksi dengan berbicara gitu. Oh, nanti kalau saya kesininya saya sudah punya suara nih, nah, jadi saya nanti tinggal ngasih kode saja, karena kalau saya hanya nangis saja, nanti orang bingung nih, saya pengen susu malah dikasih makan seperti itu. Jadi knowledge ini dia akan terus bertambah, nanti mendukung pada tingkatan intelijensi decision maker ini atau si sistem cerdas kita. Semakin banyak informasi yang kita setting di sini, lalu ada juga tambahan informasi dari hasil inferensi kita, maka nanti decision maker ini akan melakukan aksi dengan lebih tepat lagi. Jadi adanya knowledge itu bisa menambah tingkat kecerdasan dari sistem kita. Tambah lagi dengan adanya inputan fakta, persep dari lingkungan sekitar yang menambah ruang dari knowledge ini, maka kita bisa melakukan aksi yang bisa menyelesaikan permasalahan kita. Itu antara hubungan knowledge dengan intelligence. Ya kayak otak kita aja, otak kita itu menampung bagaimana logikanya gitu kan. Makin banyak kita belajar, makin tertampung logika-logika yang ada dalam otak kita. Sehingga pada saat kita mau melakukan suatu aksi, orang yang makin banyak ilmunya biasanya tidak melakukan aksi secara spontan. Orang yang memiliki banyak pengetahuan, maka pada saat ada suatu inputan, dia akan melakukan penalaran yang mungkin lebih menyeluruh dulu, mungkin aja dengan tingkat kemampuannya. Kalau dia termasuk kemampuan yang lambat, maka penalarannya akan lambat. Tapi kalau dengan dia punya kemampuan penalaran yang cepat, teknik penalaran yang cepat, maka pada saat ada suatu masalah, mungkin orang yang banyak pengetahuan ini, dia bisa melakukan aksi, tapi dengan melakukan analisis dulu, dia melakukan semua if dan else-nya, kemungkinan yang ada, baru dia melakukan aksi. Sama, sistem cerdas juga seperti itu. Dengan kita membekali dia pengetahuan, sistem ini, nanti dia akan menerima hasil respon dari lingkungannya, lalu dia nanti masukkan dengan bekal pengetahuan yang kita berikan pada sistem tersebut, maka sistem tersebut itu bisa melakukan aksi. Contohnya aja, pada saat kita ibaratnya mau bikin semacam robot gitu ya, robot yang dimana dia itu bisa membalas sapaan seseorang. Oke, nanti kita kasih tahu dulu nih, jika orang mengucapkan selamat pagi dan teman-teman, nanti contohnya Dan balas kembali selamat pagi. Atau juga bisa kita bikin rules kayak gini. Jika waktu dari jam 6 sampai jam 11 pagi AM, Dan ucapkan ibaratnya sama sistem itu selamat pagi jika ketemu sama orang. Berarti pada saat nanti dia mensensor, ada orang nih, kata sistem cerdas kita itu, dia ngecek dulu, sekarang jam berapa ya? Oh, sekarang jam 6 sampai masih masuk tentang jam 6 sampai jam 11, ibaratnya sekarang baru jam 9. Maka langsung dia akan bilang pada saat sensinya menerima ada gerak orang, ini ada orang nih, kata dia, selamat pagi gitu kan. Dia bilang seperti itu. Terus orang itu bilang lagi selamat pagi. Terus nanti kalau kita mau bikin dia lebih cerdas lagi, terus nanti
setelah ada ucapan selamat pagi, tanyain nanya namanya, nanti bilang siapa namanya. Nanti pada saat orang bilang nama saya gitu kan, siapa gitu, nanti diambil, oh namanya adalah contohnya Fitri, maka nanti dia bilang Fitri ada perlu apa, set lagi dilanjutkan lagi dengan adanya kemampuan tambahan informasi bekal-bekal itu, logika itu, nanti sistem kita bisa menjadi lebih cerdas lagi. Yang asalnya contohnya hanya diberikan kemampuan, contoh jika sekarang time itu, contohnya time-nya itu contoh time-nya adalah lebih dari sama dengan jam 6, contohnya teh kurang dari sama dengan jam 11, maka then ucapkan selamat pagi atau good morning. Nanti sistem kita itu bisa selamat pagi gitu ya. Nanti pada saat sistem cerdas kita itu punya sensor, ada orang nih gitu kan, ada orang yang datang ibaratnya kayak gitu, maka dia ngecek dulu sistem cerdas kita itu jam berapa sih sekarang, oh sekarang jam 9 itu masuk ini, oh ini then ini true nih, maka kalau true ini pun kita lakukan, kan nanti dia akan bilang sistem cerdas kita itu selamat pagi pada orang tersebut. Nah itu contoh bagaimana kita membekali sistem cerdas kita dengan satu rules pengetahuan. Jadi di sini logikal representatif itu adalah bagaimana kita mendefinisikan aturan dengan teknik proposisi dan tidak ada ambigu ya, jadi harus pasti, harus jelas kayak gini kan, kurang dari sama dengan jam 6, kurang dari sama dengan jam lebih dari sama dengan jam 6, kurang dari sama dengan jam 11, ini sudah satu patokan yang pasti. Lalu apa yang harus dia kerjakan? Dia akan mengerjakan sesuatu yang pasti juga, selamat pagi gitu kan. Terus nanti kalau tidak itu, kalau ininya false, nanti itu juga harus lebih jelas. Berarti nanti dia bilang apa gitu untuk aturan selanjutnya. Nah, nanti di sini kita juga akan melakukan suatu kesimpulan gitu ya dari berbagai macam kondisi, dan nanti inilah yang menjadi patokan yang penting untuk melakukan suatu komunikasi antara sistem cerdas kita dengan lingkungan sekitar. Itu adalah yang namanya logical representation, yang dimana sistem basis pengetahuan kita itu kita kasih informasi-informasi terlebih dahulu sehingga nanti dia bisa meresponnya. Ya saja memang kalau menggunakan logika representasi itu dia sangat bagus sekali untuk teknik logika, penalaran secara logika. Juga ini juga menjadi bagus gitu ya untuk diterapkan dalam berbagai macam bahasa pemrograman. Ya saja memang karena ada banyak sekali aturan ya, ada batasan-batasan memang sehingga nanti akan ada kesulitan. Nah, biasanya kalau orang dibatasi, kalau ada kebatasan biasanya akan membuat aturan menjadi lebih banyak, karena manusia itu kan sebenarnya yang lebih fleksibel nih, orangnya tidak terlalu terstruktur kan cara berpikir manusia. Pada saat sekarang logika digunakan dengan batasan-batasannya, maka itu akan membuat banyak sekali if then else. Ya kayak tadi aja kalau kita bilang selamat pagi itu, ya bisa aja kita bagaimana kalau lebih dari jam 10, oh lebih dari jam 10 masuk kasih selamat pagi, lebih dari jam 12, lebih dari jam 1, itu kan manusia itu berpikir seperti itu. Maka kalau ada batasan dalam logika ini akan membuat rules-nya nanti akan lebih banyak lagi. Juga memang ini tidak terlalu natural ya kalau kita memang menulisannya seperti itu. Jadi nanti kesananya memang ada lagi teknik yang lain selain dari teknik logikal representasi untuk pembangunan basis pengetahuan. Itu nanti makin banyak lagi akan kita pelajari di kemudian hari. Contoh di sini aja, kalau nanti teknik pengetahuan tadi yang seperti saya bilang, ini contohnya saja. Kalau tadi saya menggambarkan bagaimana suatu mesin mengucapkan selamat pagi, ini pun sama. Bagaimana caranya mesin melakukan suatu kesimpulan dari suatu pengetahuan. Jika dia dikasih pengetahuan bahwasanya si John itu merupakan seorang yang suka kriket gitu ya, kan nanti dia mendapatkan lagi informasi bahwa semua orang yang suka kriket itu adalah atlet, maka nanti dia akan berpikir menggunakan logika seperti itu. Jika semua X itu adalah orang yang suka kriket atau yang cricketers, maka dia itu menjadi atlet. Sehingga kalau nanti ada John masuk ke sini, maka nanti dia akan memberikan suatu kesimpulan bahwasanya John ini adalah atlet. Itu adalah contoh bagaimana logika kita berlaku dalam suatu pengetahuan. Nah, logika dalam pengetahuan itu banyak sekali ya teman-teman caranya untuk kita bisa menuliskannya. Ada jenis logika yang sifatnya proporsional atau logika proposisi, di mana di sini dia malu melakukan
memperhatikan dari jenis faktanya saja untuk menyatakan benar dan salahnya. Sedangkan kalau first order logic itu kita tidak hanya sekedar fakta, tapi kita mulai memperhatikan siapa dan apa, dan bagaimana gitu kan ya, antara fakta dan objek tersebut berelasi. Jadi ini menjadi suatu yang lebih luas lagi. Jadi kalau nanti kita punya masalah yang bisa diselesaikan menggunakan logika proposisi, bisa sampai di sini, tapi kalau udah cukup luas, maka kita harus beralih menggunakan first order logic. Nah, selanjutnya lagi yang namanya nilai benar atau salah itu bisa juga tergantung dari sisi waktu. Contohnya, saya punya logika jika saya lapar, contohnya kalau saya lapar, maka saya akan makan, gitu kan. Saya berpikirnya seperti itu, saya makan. Cuman, kan logika ini itu akan menjadi benar kalau hari ini, tapi akan menjadi salah jika lagi bulan puasa. Berarti di sini ada suatu cakupan waktu yang mengukur benar salah dari suatu pernyataan, sehingga muncullah yang namanya temporal logic. Karena memang ada batasan waktu yang bisa membuat suatu pernyataan itu berbeda nilainya. Yang asalnya kalau sehari-hari lapar makan itu adalah benar, tapi pada saat sekarang di bulan puasa itu menjadi pernyataan yang salah. Karena kalau saya lapar nggak boleh saya makan kan, harus menunggu sampai malam hari. Itu bagaimana munculnya temporal logic. Jadi kalau suatu pernyataan itu sangat tergantung dari waktunya, nilai benar salahnya, maka kita harus mulai beranjak dari first order logic, harus menggunakan temporal logic. Terus selanjutnya, selain daripada itu, ini kan semuanya bernilai pasti benar atau salah. Sedangkan yang namanya manusia itu kan cukup kompleks ya, benar atau salahnya pun itu harus dilihat berapa dekat ke salah pasti dekat ke benar gitu kan. Karena teman-teman kadang-kadang kita ada keraguan gitu untuk menjawab sesuatu, sehingga memang mulailah muncul teknik-teknik ketidakpastian. Ada yang namanya problematic logic. Ini dia lebih pada ketidakpastian ya, tidak pasti. Kalau ini lebih pada sesuatu yang lebih pasti. Problematic logic itu dia baru memperhatikan masalah faktanya saja, nanti bisa muncul derajat kepercayaannya berapa persen. Terus kalau Fuzzy logic, nah ini yang cukup terkenal, dia nanti akan mengukur berapa, kalau benar itu berapa persen benarnya, berapa persen salahnya. Nanti akan ada derajatnya di sini. Banyak sekali teknik-teknik, cara-cara untuk bisa membaca Fuzzy logic ini. Sehingga nanti untuk pembahasan Fuzzy logic itu akan ada sistem, satu pertemuan khusus ya, membahas tentang sistem Fuzzy. Karena memang ini merupakan suatu teknik yang logika yang cukup terkenal, yang banyak dipergunakan saat ini. Nah, untuk hari ini kita akan membahas propositional logic saja dengan first order logic. Di dalam pembahasan logika ini, kita nanti akan menggunakan konsep-konsep yang ada dalam logika matematika. Biasanya di sini yang namanya proposisi, propositional tadi, proposisi ini adalah suatu kalimat yang bisa dinilai benar atau salah. Tapi ingat, tidak kedua-duanya. Nah, di sini contohnya, kalau saya bilang, saya bilang Taufik Hidayat adalah laki-laki. Nah, itu nilainya benar atau salah? Benar, Bu. Kalau saya bilang contohnya Taufik Hidayat adalah perempuan. Salah. Kenapa teman-teman bisa bilang salah atau benar? Karena teman-teman melihat dari realitanya ya. Pada saat teman-teman ketemu dengan Taufik Hidayat, teman-teman akan melakukan pembacaan. Oh, orang wajahnya Taufik itu kayak gini. Kontur wajahnya kayak gini, suaranya bass gitu ya, ngebass gitu kan, terus dengan lebih manly gayanya, oh berarti dia adalah laki-laki. Sehingga pada saat saya bilang, ada informasikan, saya bilang ke Intan itu contohnya, Intan, Taufik Hidayat itu laki-laki. Maka Intan bilang, lihat Taufiknya, oh betul, itu laki-laki. Tapi pada saat saya bilang, Taufik Hidayat adalah perempuan, saya bilang contohnya ke Rival, nanti Rival pun akan lihat dulu kan, bener gak sih? Si ibu teh salah, maunya cina perempuan gitu kan. Mungkin aja kata Rival, si ibu mungkin melihatnya pada saat malam hari mungkin ya, karena gelap gak kelihatan gitu kan. Tapi pada saat sekarang Rival
menerima informasi topik dengan kontur tubuh seperti itu, dengan gerak-geriknya seperti itu, maka pernyataan saya salah. Tapi tidak akan pernyataan saya itu punya nilai kedua-duanya. Tidak mungkin ada benar sekaligus salah. Pernyataan itu pasti benar atau salah. Walaupun mungkin kita mungkin mungkin aja bisa aja gitu kan, seorang itu pagi-paginya atau siangnya laki-laki, malamnya perempuan gitu kan. Ya tapi kan itu akan ada suatu batasan juga. Kapan kita menerima informasinya? Pada saat teman-teman mungkin ketemunya siang, waktu saya bilang dia adalah laki-laki, oh benar laki-laki. Tapi mungkin pada saat kita ketemunya malam dan teman-teman lihat orang itu ternyata sedang menjadi perempuan, mungkin teman-teman oh itu salah. Tidak mungkin keduanya, karena pasti akan ada hanya satu benar atau salah saja. Itulah yang namanya proposisi. Nah, proposisi itu nanti bisa sederhana, bisa juga majemuk. Sederhana itu berarti hanya satu tunggal saja informasinya, pernyataannya hanya pernyataan tunggal. Sedangkan kalau sederhana, biasanya di sana ada kata hubungnya. Nah, kemudian nanti di dalam suatu pernyataan itu bisa kita menggunakan konstanta, bisa juga kita menggunakan peubah, peubah atau variabel. Peubah atau variabel ini itu untuk menyatakan sesuatu yang umum ya, jadi belum ditentukan. Contohnya kalau kita punya himpunan mahasiswa kelas A gitu kan, maka di sini belum saya tentukan siapa itu ke mahasiswa kelas A itu. Pada saat saya punya pernyataan, contohnya mahasiswa kelas A adalah anak rajin, maka saya belum tentukan siapa itu yang menjadi anak rajinnya. Saya baru buat suatu pernyataan umum bahwasanya itu adalah kelas A. Maka mahasiswa kelas A itu menjadi suatu variabel. Kenapa? Karena nanti bisa kita ganti. Nah, untuk bisa menyatakan benar atau salahnya, mahasiswa kelas A itu bisa saya ganti dengan namanya, contohnya Sahdan, atau dengan namanya Asri, gitu kan. Nah, maka kalau ini dia menjadi contoh dari variabel, sedangkan kalau saya sudah menunjuk sesuatu yang khusus, sesuatu yang lebih spesifik, yang tertentu, kayak tadi Sahdan, Asri, contohnya Taufik, Intan, terus Rizki, maka itu sudah menjadi konstanta. Kalau konstanta itu dia sudah lebih khusus lagi. Sehingga kalau sudah menjadi konstanta, biasanya suatu pernyataan kalau sudah dimasukkan konstanta bisa kita cek nilainya, nilai benar atau salahnya. Pada saat sekarang, contohnya saya bilang mahasiswa kelas A hadir di kelas pengantar sistem cerdas. Itu kan saya belum bisa bilang itu benar atau salah. Contohnya kalau sekarang saya menuliskan ada suatu fakta bahwasanya Intan sekarang sedang masuk di kelas pengantar sistem cerdas. Nah, kalau kita lihat faktanya Intan ada nggak? Oh ada, berarti benar. Tapi pada saat saya bilang contohnya yang lain, contohnya itu ya siapa gitu kan ya, contohnya ibaratnya yang tidak di sini siapa ya? Kelas ini rajin semua sih, saya nggak ada ya. Contohnya saya bilang Alex gitu ya, sedang belajar sistem pengantar sistem cerdas. Tapi ternyata sekarang kenyataannya tidak ada Alex gitu kan di dalam kelas ini, maka pernyataan saya itu bisa dinilai salah. Jadi kalau contohnya di sini saya punya pernyataan yang umum, ini contohnya variabel x. Variabel x jika dibagi 2 habis atau menilai 0 modnya, maka dia genap. Kalau pernyataan yang ini itu belum bisa ditentukan benar atau tidaknya. Tapi kalau sudah kita ganti x-nya dengan angka-angka yang lain, maka dia sudah bisa menghasilkan nilai benar atau nilai salah. Kalau kita punya suatu pernyataan, itu bisa kita buatkan pernyataan yang lain yang menjadi balikannya, lingkarannya atau negasinya. Jadi kalau kita punya pernyataan, semua mahasiswa semester 7 belajar pengantar sistem cerdas, maka kita bisa membuat satu pernyataan lain yang menjadi negasi. Tanda buktinya seperti ini, negasi. Nah, dan dia itu menjadi simbol bahwasanya ada kebalikan dari informasi sebelumnya. Kalau P-nya semua mahasiswa semester 7 belajar mata kuliah pengantar sistem, maka negasi P-nya ada mahasiswa semester 7 tidak belajar mata kuliah pengantar sistem cerdas. Kita juga bisa bikin P seperti ini. Contohnya, kita bikin suatu informasi, contohnya di sini adalah topik itu bukan wanita.
bukan wanita. Saya bikin pernyataan seperti itu. Taufik bukan wanita. Maka negasi P-nya menjadi apa, teman-teman? Saya punya P-nya adalah Taufik bukan wanita. Tadi Taufik bukan wanita. Nah, itu adalah P-nya. Negasi P-nya berarti jadi apa? Lingkaran dari pernyataan saya tersebut. Taufik wanita. Ya, betul. Jadi dari P, kalau P-nya Taufik bukan wanita, berarti nanti negasi P-nya tinggal bikin aja kebalikannya, bahwasanya si Taufik itu adalah wanita. Taufik wanita. Begitu teman-teman ya. Jadi pada saat sekarang kita, ini patokannya, kalau kita punya nilai di sini negasinya bernilai benar, kalau pernyataannya di sini punya nilai benar, bisa bikin negasi dengan nilai tidak benar. Kalau di sini negasinya ada memuat kata tidak benar, maka bukan, maka kita tinggal hilangkan saja bukan itu dengan menggunakan tanda negasi. Jadi kalau negasi itu kebalikannya, ingkarannya. Kalau sesuatu yang benar menjadi salah, kalau yang salah jadi benar. Selanjutnya, pada saat kita membuat pernyataan, kita juga bisa menggabungkan dua buah pernyataan dengan kata penghubung konjungsi atau dan, serta menggunakan disjungsi atau. Di sini dia punya suatu aturan. Kalau kita menggunakan dan, itu maka pernyataannya akan benar jika keduanya itu kondisinya benar. Jadi kalau saya punya pernyataan Andi mahasiswa semester 7, Andi sedang belajar AI, maka dua-duanya akan, kata saya P dan Q, Andi adalah semester 7 dan Andi sedang belajar AI, itu akan menjadi benar jika ternyata memang Andi semester 7 dan memang faktanya Andi sedang belajar AI. Jadi kalau di sini kita menggunakan kata dan itu, maka kedua pernyataannya, baik pernyataan P atau pernyataan Q-nya harus benar, sehingga pernyataan saya itu menjadi benar. Nah, tapi kalau kita menggunakan disjungsi atau cukup salah satunya benar saja, maka dia akan bernilai benar. Jadi kalau saya punya pernyataan P dan Q ini, kemudian saya bilang Andi mahasiswa semester 7 atau sedang belajar AI, maka asalkan salah satunya benar, kayak gini, oh benar Andi semester 7, maka pernyataan saya ini benar. Kalau memang Andi ternyata memang sedang belajar AI, maka pernyataan saya juga benar. Apalagi kalau dua-duanya benar, maka pernyataan saya menjadi benar sekali. Tapi kalau ternyata Andi bukan semester 7, Andi ternyata tidak belajar AI, maka pernyataan saya ini salah. Jadi pernyataan itu kita punya suatu aturan, suatu kata-kata gitu ya. Saya mengeluarkan suatu kata-kata, lalu kita mencari faktanya untuk bisa menyebutkan apakah pernyataan itu benar atau salah. Jadi faktanya kita cari di lapangan, di lingkungan, untuk menguji apakah pernyataan itu benar atau salah. Contohnya, kalau saya bilang di sini, Rizky hadir di perkuliahan minggu ketiga, Rifa hadir di perkuliahan minggu ketiga. Lalu saya bilang, Rizky dan Rifa hadir di pertemuan ketiga. Lalu teman-teman akan ngecek kan, benarkah di daftar hadir ada tulisnya si Rizky sama si Rifa. Kalau dalam daftar hadir ada Rizky juga ada Rifa, maka pernyataan saya benar. Oh benar, Rizky dan Rifa hadir di pertemuan ketiga. Tapi kalau saya bilang kayak gini, Rizky atau Intan contohnya hadir di pertemuan ketiga. Terus nanti sama Rifa itu dicek di daftar hadir. Ih, si Intan mah kan gitu. Oh, berarti pernyataan saya ya tetap benar. Kenapa? Karena yang nggak ada Intan, tapi Rizky-nya ada. Kan pernyataan saya itu atau itu berarti kalau salah satunya benar, itu pernyataannya benar. Apalagi kalau kedua-duanya benar, maka benar. Tapi kalau pas dilihat sama Rifa, Rizky nggak ada di daftar hadir minggu ketiga, Intan nggak ada di daftar hadir minggu ketiga, maka itu pernyataan saya itu salah. Nggak ada Bu Intan sama Rizky di minggu ketiga, ini buktinya di daftar hadir nggak ada. Nah, jadi seperti itu. Pada saat kita punya suatu logika, kita suatu pernyataan, pasti kita akan mencari faktanya. Kemudian fakta itulah yang akan kita gunakan untuk mengukur atau memberikan nilai dari pernyataan itu benar atau salah. Kemudian
penghubung yang lain itu adalah penghubung yang sangat populer buat kita seorang programmer adalah jika dan maka. Biasanya kita mengenal istilah if then. Di dalam logika itu ada implikasi atau conditional, di mana dalam P implikasi Q atau jika P maka Q di sini itu yang perlu kita perhatikan adalah pernyataan jika P maka Q akan menjadi salah jika P-nya sudah terpenuhi tapi Q-nya tidak dilakukan. Maka pernyataan tidak atau Q-nya bernilai salah, maka pernyataan ini akan jadi salah. Contohnya, jika Rizky rajin, maka Rizky hadir di minggu ketiga. Jika Rizky rajin, maka Rizky hadir di minggu ketiga. Pernyataan saya akan salah jika Rizky sudah rajin. Rizky rajin. Bener nih kata teman-teman semuanya, Rizky rajin, tapi ternyata Rizky tidak hadir di minggu ketiga. Nah, itu pernyataan saya akan jadi salah. Jadi teman-teman pada saat saya bilang Rizky itu pintar, makanya Rizky nilainya 100 di latihan 1. Nah, maka teman-teman akan lihat, oh bener sih Rizky pintar, tapi latihan kahijina bener tuh 100. Oh, latihan kahijina kan tentu tuh 100, tentu 80. Maka pernyataan saya itu menjadi salah. Karena saya bilang, jika Rizky pintar, maka nilai tugas satunya 100. Tapi memang untuk kondisi yang lainnya, nah itu akan bernilai benar. Saja kalau Rizky-nya sudah pintar, P-nya sudah benar, tapi Q-nya salah, nah itu pernyataan saya menjadi salah. Untuk yang lainnya dia akan menjadi positif. Sedangkan kalau biimplikasi itu adalah di mana jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika ini itu tidak seperti yang tadi. Ini dia akan bernilai benar jika P dan Q-nya itu punya nilai yang sama. Jadi kalau saya bilang, jika dan hanya jika Rizky anak pintar, maka nilainya 100. Ternyata Rizky memang pintar, dan nilainya 100. Oh, ternyata pernyataan saya itu benar. Rizky mah pintar, cek teman-teman teh. Nilai kita 100. Pernyataan saya pun menjadi benar. Karena Rizky tidak pintar, makanya tidak nilai 100. Tapi kalau sekarang Rizky tidak pintar, nilainya 100, berarti pernyataan saya salah. Terus Rizky itu tidak pintar, tapi nilainya kembali 100. Oh, pernyataan saya juga jadi salah. Nah, itu adalah logika implikasi dan biimplikasi. Jadi kalau di sini contoh yang lain untuk implikasi. Jika P maka Q. P-nya di sini adalah Andi semester 7, Q-nya Andi belajar AI. Jika P maka Q, jika Andi masuk semester 7, maka Andi belajar AI. Maka pernyataan ini akan menjadi salah. Nah, jika Andi itu memang semester 7, tapi Andi tidak belajar AI. Dalam kenyataannya, faktanya, gitu kan ya. Faktanya ini belajar faktanya. Teman-teman sudah melihat faktanya, Andi semester 7, tapi datang diajar AI. Oh, maka pernyataan saya ini salah. Tapi jika memang Andi itu benar semester 7, Andi itu memang belajar AI, pernyataan saya benar sekali. Andi bukan masa semester 7 dan Andi tidak belajar AI. Oh, berarti ini juga benar karena kebalikan dari sini. Andi bukan masa semester 7 tapi Andi belajar AI. Ini pun bisa benar pernyataan saya, tapi mungkin saja alasannya bukan dari dia semester 7. Tapi kalau yang salah dari implikasi itu adalah jika P-nya sudah terpenuhi, jika P-nya benar, tapi Q-nya salah, maka pernyataan saya di sini akan menjadi salah. Maka Q-nya ini akan bernilai salah kalau ternyata Andi semester 7, tapi Andi sudah belajar. Ini akan menjadi beda sangat jauh dengan diimplikasi. Jika dan hanya jika P, maka Q. Jika dan hanya jika Andi itu semester 7, maka Andi belajar AI. Nah, maka hanya ada dua yang bernilai benar, yaitu jika memang Andi itu semester 7 dan dia belajar AI, ini benar. Jika Andi itu bukan semester 7 dan tidak sedang belajar AI, maka ini juga benar. Tapi kalau seandainya pernyataan saya ini dalam kenyataannya Andi semester 7 tapi tidak belajar AI, ini jadi salah. Pernyataan ini jadi salah. Terus juga kalau Andi itu ternyata bukan semester 7 tapi Andi sedang belajar AI, kalau dia dalam diimplikasi, maka ini akan menjadi sesuatu yang salah.
itu teman-teman, contoh-contohnya. Nah, sekarang dalam proporsionalogi gitu kan, seperti yang tadi dalam contoh-contoh sebelumnya, setiap yang namanya aturan itu kita bisa buatkan dia menggunakan teknik-teknik yang tadi. Nanti setiap aturan yang ada pasti akan kita cari faktanya, ya kan? Kalau kita ada proposisi, ada pernyataan, yang tadi seperti saya buat, ada pernyataan Andi semester 7, topik itu wanita, Intan itu laki-laki, berarti pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah, itu nanti akan kita cari faktanya, kan? Ada faktanya. Nah, lalu bagaimana cara kita membaca fakta pada pernyataannya ini, menemukan suatu kesimpulan benar atau salah, itu kita menggunakan yang namanya inferensi. Jadi kalau kita punya pernyataan, lalu kita mengumpulkan fakta, kemudian kita menguji pernyataan ini sampai kita punya suatu konklusi atau kesimpulan, itu adalah inferensi. Nah, cuman kalau pada pernyataan yang sederhana dengan satu fakta saja bisa langsung kita buat kesimpulan. Sekarang bagaimana kalau pada pernyataan-pernyataan yang sifatnya majemuk atau kompleks? Maka butuh yang namanya aturan inferensi. Pada proporsional logik, di sini propositional logik ini, logika proposisi ini, jika pernyataannya itu menjadi pernyataan yang majemuk, maka teman-teman bisa mengikuti aturan-aturan inferensi ini untuk bisa mencapai kesimpulan atau membuat pernyataannya menjadi lebih sederhana sampai kita menemukan yang paling sederhana. Di sini ada yang namanya modus ponens, ada and elimination, and introduction or introduction, double negation, unit resolution, resolusi, dan equivalent jadi resolusi. Contoh modus ponens, jangan modus ponens, terlalu susah. Saya pakai yang sederhana aja dulu ya. Kalau ke sini saya pakai contoh, nah ini aja, double negasi saja. Double negasi itu ada negasi pada negasi pernyataan. Contoh tadi saya punya pernyataan saya itu adalah contohnya Taufik itu bukan wanita. Taufik bukan wanita. Itu adalah pernyataan P saya. Terus sekarang kita bikin negasinya. Maka tadi negasi dari P ini adalah, negasi P-nya adalah Taufik adalah wanita gitu kan ya, sibukannya jadi hilang. Terus sekarang kita kasih negasi lagi, bukan Taufik wanita atau tidak Taufik wanita, berarti dia akan kembali lagi pada posisi si P-nya tadi. Oke. Contoh yang lain, teman-teman agak susah. Contoh saya punya P-nya itu adalah ibaratnya Rizky anak rajin. Saya bikin Rizky anak rajin. Rizky rajin, pernyataan saya itu. Maka negasi P-nya apa teman-teman? Jika P-nya Rizky rajin, maka negasi P-nya apa? Rizky tidak rajin. Nah, betul, Rizky tidak rajin. Nah, maka di sini kita punya negasinya si Rizky tidak rajin. Nah, maaf ya Via, bukan bilang Rizky tidak rajin, ini hanya contoh saja. Sekarang kalau kita punya lagi negasi pada negasi P, maka kita akan nemu tidak, Rizky tidak. Rizky rajin. Rizky rajin. Iya, nanti pada saat kita punya negasi pada negasi P, maka di sini negasinya jadi hilang, kembali lagi pada bentuk awalnya. Maka di sini. Jadi ini tuh bukan per ya, teman-teman. Jadi pada saat kita punya negasi dari negasi, kesimpulannya adalah alfa. Jadi ini tuh menyatakan kesimpulan atau jadinya, bukan pernya ya, bukan negasi alfa per alfa, bukan. Jadi kalau kita mempunyai pernyataan negasi tapi dapat negasi lagi, maka hasilnya adalah ini. Contoh dari double negation elimination. Sekarang contoh modus ponens. Jika ada suatu pernyataan, jika alfa maka beta, jika anak cerdas Andi itu dan anak rajin maka Andi juara kelas. Nah, terus ini adalah rules-nya.
kita punya rules seperti ini. Pernyataan saya seperti ini. Pernyataan saya itu, jika Andi anak cerdas dan Andi rajin belajar, maka Andi akan jadi juara kelas. Terus di lapangan teman-teman menemukan fakta bahwasanya memang Alfa ini bernilai benar, ada gitu kan ya, bahwasanya Andi itu memang cerdas dan anak rajin. Maka pada proses inferensinya, pada saat kita punya pernyataan jika alfa maka beta, dan kita menemukan adanya adanya alfa, maka secara otomatis kita akan menemukan beta. Jadi kalau ada pernyataan alfa menghasilkan beta, atau jika alfa maka beta, dan si alfanya ada, maka kita bisa membuat satu inferensi dari pernyataan ini beta. Maka Andi akan jadi juara kelas itu ada. Terus contohnya unit revolution. Jika saya punya pernyataan atau Andi atau Budi rajin belajar, berarti kan mungkin dua-duanya rajin, mungkin salah satunya saja yang rajin. Kalau dua-duanya rajin berarti Andi rajin, faktanya itu Budi juga rajin, pernyataan selanjutnya akan ada itu. Tapi kalau sekarang ternyata yang kita temukan itu adalah Budi tidak rajin, maka kita secara otomatis menemukan nih yang rajin itu adalah si Andi. Karena pada saat salah satunya bernilai false, maka pernyataan ini akan menjadi nilai yang true-nya. Itu contoh unit revolution. Jadi teknik inferensi itu adalah bagaimana caranya kita menemukan pernyataan dan pernyataan yang lain, kemudian kita menarik kesimpulan. Itu adalah teknik-teknik inferensi. Jadi tadi untuk proposisi logik itu, atau logika proposisi itu ada 7 teknik inferensi. Nah, nanti untuk teknik di first order logic, inferensinya akan bertambah lagi, agak lebih banyak lagi. Tapi untuk yang propositional logic, itu punya 7 teknik inferensi. Nah, sekarang kita lihat contohnya seperti apa, implementasinya. Nah, di sini saya akan membawa teman-teman untuk membahas tentang satu kasus game yang akan membantu kita untuk memahami propositional logic itu seperti apa. Ini gamenya. Tapi di sini teman-teman jangan fokus menjadi orang yang akan mengerjakan game. Tapi di sini kita akan menjadi orang yang membuat satu agen untuk menyelesaikan game. Ya. Biasanya kan kalau teman-teman di sini kan ada yang suka ngedevelop game ya, suka bikin game ada ya. Kalau nggak salah di kelas A saya masih ingat dulu. Siapa ya? Waktu pertemuan pertama suka bikin game. Nah, pada saat teman-teman bikin game kan teman-teman pasti bikin suatu aturan-aturan kan. Maksudnya pertama skemanya mau seperti apa, latarnya pasti kan ada kayak gitunya kan, aktor-aktornya, yang menjadi batasannya apa, yang menjadi tujuannya apa, itu kan pasti ada dalam cerita suatu game. Di sini pun sama. Nah, di sini kita punya monster yang menjadi penunggu gua. Ya, guanya ada beberapa ruangan. Kita harus bisa menghindari jangan sampai ketemu monster ini. Tapi kalau seandainya kita mepet ketemu monster, sebelum kita ketemunya, kita harus matiin dulu monster. Juga dalam ruangannya itu ada lubang mematikan. Kalau kita masuk ke sini berarti kita tidak akan bisa keluar. Nanti kita harus menghindari lubang ini. Bagaimana caranya kita bisa menghindari? Bisa ada tanda angin kalau mau ketemu lubang, ada tanda bau busuk kalau mau ketemu monster. Bagaimana caranya kalau kita tahu monsternya itu kena anak panah kita nih dan mati? Maka nanti monsternya akan ada jeritan monster, ada scream-nya. Kemudian nanti bagaimana caranya si user itu bergerak? Nah, dia bisa menghadap kiri, hadap kanan, dan bisa maju. Nah, terus nanti dia bisa manjat keluar, kalau kejepit, berarti dia balik lagi ke posisi semula. Dia akan benjol jika nabrak, dia nanti akan mati jika ketemu dengan monster atau masuk ke lubang. Tapi kalau monsternya sudah dimatiin dulu, dia akan aman masuk ke ruang tersebut. Nah, ini adalah contoh aturan-aturan yang ada dalam game. Biasanya orang yang bikin game itu akan membuat aturan-aturan seperti ini.
sekarang fokus kita itu bukan hanya sekedar ini, tapi bagaimana caranya kita ibaratnya sebagai seorang komandan, kita menyuruh suatu atasan kita, bawahan kita untuk menyelesaikan misi. Misinya apa? Misinya adalah membawa kotak emas dari gua ini, hindari monster dan hindari lubang sampai aman, balik lagi ke posisi semula. Nah, jadi kita akan menyuruh nih. Kalau kita akan menyuruh, maka orang yang akan kita suruh itu harus kasih dulu pengetahuan. Tugas kamu, kata saya itu contohnya, nih agen kita itu dikasih tugas sama kita adalah untuk membawa kotak emas ke posisi awal, tapi jangan ketemu dengan monster, jangan masuk lubang. Tuh. Nanti kalau kamu ketemu monster, kalau bisa sebelumnya matiin dulu, panah dulu, biar nanti monsternya mati. Kalau kamu masuk lubang, apalagi ini, kalau masuk lubang nggak ada lagi, bisa jalan kembali gitu kan, kayak gitu. Nah, jadi pada saat kita punya game seperti ini, kita akan membuat satu sistem cerdas yang dia akan menyelesaikan misi. Jadi bukan kita yang menyelesaikan misinya, tapi biarkan sistemnya yang menyelesaikan misi. Nah, pertama di sini, pada saat sekarang kita akan membuat sistem ini yang kerja. Jadi pada saat kita mau bikin sistem cerdas ini yang menyelesaikan game Wumpus ini, pertama pasti tadi pada saat sistem ini bekerja, dia harus bisa menangkap dan memahami keadaan lingkungannya. Nah, ini harus bisa menangkap apa yang ada dalam lingkungannya. Maka harus ada istilah persepnya. Perception, apa yang nanti dia tangkap dalam lingkungannya. Lingkungannya apa? Ini ruangan-ruangan di dalam gua ini. Contohnya ada 9 ruangan nih saya gambarkan. Nah, ruangan-ruangan dalam gua ini nanti dia akan memberikan suatu inputan yang harus ditangkap atau dipahami oleh agen kita. Si agen kita itu nanti akan menangkap apa saja, kita tentukan. Ada bau untuk menemukan kemungkinan adanya monster. Ada angin untuk menentukan kemungkinan adanya lubang. Terus ada glitter, itu ada apa ya, cahaya kayak gitu untuk menemukan adanya kotak emas. Terus ada benjolan, jika dia mentok, kayaknya di sini nih, kalau dia di sini, oh mentok nih, nggak bisa jalan lagi. Atau ada suara nih pada saat dia di sini, contohnya, terus dia menembak, terus ada suara, oh berarti di sini sudah mati itunya, apa namanya itu, si monsternya. Jadi ini adalah stance, base, glitter, bump, itu scream itu adalah suatu persep yang dia terima. Contoh kalau tadi, kalau kita mau bikin sistem cerdas yang bisa menyapa tepat pada tamu, makanya menjadi persepnya itu apa? Pertama, sensor yang menyatakan ada orang, ada pergerakan orang mendekat. Oh, berarti itu pertama. Kenapa? Karena ini yang membuat nanti dia akan bekerja. Persep pertama itu. Yang kedua adalah waktu. Pada saat itu setelah ada orang, dia ngecek waktu. Waktunya apa, jam berapa? Oh, nanti ada kembalian kan, waktu sekarang jam 9:30. Nah, berarti pada saat kita mau bikin sistem cerdas yang menyapa tepat pada orang, maka ada persepnya itu adalah pertama, sensor tamu yang mendekat, kemudian ada inputan berupa waktu dari lingkungan sekitar. Nah, nanti persep inilah yang nanti akan dimasukkan dalam proses inferensi pada aturan. Jadi nanti di sini persep itu kita buat dia jadi suatu pernyataan. Contohnya di posisi 11 itu tidak ada bau. Maka tidak ada bau di posisi 11. Kita bisa bikin tidak ada stres, itu kan bau, tidak ada bau di posisi 11. Terus kalau tidak ada breeze ini ngasih inputan false contohnya, maka tidak ada breeze di 11. Maka di sini kita punya negasi B, di sini punya negasi E. Tuh. Terus kalau seandainya ternyata pada saat posisinya di 21 itu di sini ternyata ada angin nih, maka nanti si environment-nya kan akan ngasih inputan true pada breeze. Ada angin di contoh di 21, sorry ini di 21. Maka nanti di sini nggak ada negasi, tapi langsung breeze ada di 21. Nah, jadi nanti environment ini dia akan memberikan persep, nanti persep ini bisa menjadi suatu pernyataan baru yang masuk ke dalam sistem kita.
Sehingga nanti kita bisa bikin suatu proses inferensi. Contohnya tadi double negasi elimination. Kita menemukan suatu pernyataan tidak ada bris di X, Y. Maka kita nulisnya kayak gini kan. Negasi B di X, Y. Terus kita bikin negasi dari negasi B X, Y. Tidak ada bris angin di X, Y. Maka ini sama aja dengan kita balik lagi menghasilkan ada angin di X, Y. Ini contoh tadi kita menggunakan teknik inferensi yang namanya double negation elimination. Jadi negasi yang double lalu kita hilangkan. Contohnya seperti itu. Jadi kalau kita punya pernyataan negasi BXY, lalu kita bikin negasinya lagi, lingkaran dari tersebut, maka itu kembali aja pada posisi bahwasanya tidak ada angin di XY. Nah, jadi contoh penggunaan inferensinya itu seperti itu. Nah, selanjutnya nanti setiap posisi, setiap kita berpindah lokasi itu, si agen kita berpindah lokasi itu nanti dia akan menerima berbagai macam inputan nilai pada persepnya, true dan false dari persep ini. Kemudian dia bisa membuat suatu pernyataan-pernyataan baru yang nanti akan diproses pada knowledge-nya. Gitu kan. Nanti di sini dia akan dimasukin di dalam basis pengetahuannya. Nanti kan kita ada knowledge base, nanti informasi-informasi ini masuk diproses dengan menggunakan teknik inferensi, teknik penalaran. Kemudian ini selanjutnya untuk rumusan masalah selain persep pasti ada aksi kan. Nah, bagaimana keputusannya pada saat dia sudah melakukan pembacaan pada fakta di lapangan, dia melakukan inferensi pada aturan terhadap fakta tersebut. Nah, bagaimana kesimpulannya? Apa yang akan dia lakukan? Bergerak, mengambil, memanah, atau meloncat kembali. Nah, sehingga nanti dia akan fokus. Contohnya, kalau untuk posisi, dia bisa posisinya dari kiri ke kanan, terus bisa juga bergerak ke atas, seperti itu. Kalau memanah berarti pada saat dia sekarang berada di posisi 21, dia kemungkinan nih di 13 ada monster dan dia bisa memanah, ya nanti monsternya dia akan menjerit dan nanti posisi di 13 itu menjadi aman. Jadi aksi-aksi itu harus kita pasti tentukan dalam lingkup masalahnya sehingga nanti kita bisa menjadi suatu kesimpulan setelah kita melakukan suatu inferensi apa yang akan dia lakukan. Nah, selanjutnya teman-teman, dari tadi itu akan ada persep, ada action, terus ada goalnya, tujuannya. Maka semuanya nanti akan diproses itu menggunakan knowledge based system. Jadi persep kita itu akan dilakukan penalaran pada persep yang diterima itu pada knowledge base-nya. Knowledge base ini itu bisa berisi persep dan aturannya. Aturan itu logika yang sudah kita tanamkan dalam sistem tersebut. Sedangkan persep itu adalah fakta-fakta yang baru yang dia terima dari environment atau dari lingkungannya. Contohnya di sini. Nah, sebelum agen kita ini mengawali prosesnya, sebelum dia bekerja, pastikan dulu dia punya knowledge base systemnya. Knowledge base-nya itu apa? Knowledge base itu adalah aturan-aturan yang sesuai dengan cerita game-nya. Contoh di game itu ada suatu batasan, bahwasanya di dalam gua tersebut ada lubang mematikan namanya pit, dan dia akan mengeluarkan angin hingga sampai di ruangan-ruangan sekitar. Berarti masukkan dulu aturannya, rules-nya pada knowledge base-nya. Jika di XY terdapat angin, maka sekitar XY terdapat X-pit. Nah, berarti di sini nanti kita bikin satu aturan. Apakah ada angin atau tidak ada angin, gitu kan ceritanya. Kalau seandainya sekarang di 21 itu ada angin di sini, teman-teman. Nah, di sini ada angin kan? Berarti melihat ada aturan ini, kita bisa masukkan bahwasanya nanti di 11, di 22, dan di 31 itu kemungkinan ada yang namanya lubang mematikan. Sehingga aturannya kita buat. Nah, ini aturannya. Nah, aturannya berarti jika di XY ada angin, ini harusnya bukan B ya teman-teman, itu harusnya adalah P, maaf ya, ini P, ini P. Maka kemungkinan ada P di sana, mungkin ada P di sana. Ada P di X min 1Y, ada P di X plus 1Y, dan ada P di X
XY min 1 dan ada kemungkinan ada P di XY plus 1. Jadi di sini karena kemungkinan berarti salah satu saja mungkin yang benar atau dua-duanya atau semuanya, tapi mungkin juga ada salah satu yang salah. Sehingga kalau ada kemungkinan salah satu salah dari pernyataan-pernyataan ini, kita gunakan OR. Sehingga di sini jika B terdapat di XY, maka P di XY min 1Y atau ada P di XY plus 1Y atau ada P di XY min 1Y atau ada P di XY plus 1. Nah, jadi di sini ada satu aturan nih. Sehingga kalau sekarang dia lagi ada di posisi B21, maka nanti dia bisa bikin kesimpulannya, oh berarti ada kemungkinan lubang itu di P11, ada kemungkinan lubang itu di P31, dan ada kemungkinan lubang itu di P22. Nah, jadi ini contoh dari aturan. Aturannya kita buat dalam bentuk sini logika proposisi, teman-teman. Kita kumpulkan lagi selain dari sekarang kalau seandainya ada angin tadi, kalau tidak ada angin gimana? Kalau tidak ada angin di XY, maka tidak ada pit di sekitarnya. Jadi kalau kayak gini, satu-satu itu nggak ada XY, tidak ada B. Maka di satu-satu tidak ada B, maka di 12 dan di 21 itu tidak ada P. Nah, kemungkinan jadi tinggal kita buat saja seperti ini. Tidak ada B di XY, maka tidak ada P di X min 1, tidak ada P di X plus 1Y, tidak ada P di XY min 1, dan tidak ada P di XY min plus 1. Nah, jadi di sini kalau tidak ada angin di B, kalau tidak ada angin di XY, maka tidak ada angin juga di X min 1, berarti di sini. Nah, karena nggak ada, berarti dia nggak disebutkan ya. Maka tidak ada B di X plus 1Y, maka di sini. Nah, di sini X plus 1Y, dan tidak ada tidak ada lubang di X Y min 1, tidak ada lubang di sini, dan tidak ada lubang di X Y plus 1, tidak ada lubang di sini. Sehingga aturannya kita menggunakan N. Kenapa tidak ada N? Karena sudah pasti. Kalau tidak ada di sini pasti tidak ada, di sini pasti tidak ada. Semuanya pasti benar. Kalau semuanya pasti benar, kita pakai N introduction, sehingga jika tidak ada B di XY, maka tidak ada P di X min 1Y, dan tidak ada P di X plus 1Y, tidak ada, dan tidak ada P di XY min 1, dan tidak ada P di XY plus 1. Sehingga kalau kita menemukan di 11 itu tidak ada B, negasi B di 11, maka tidak ada P di 21, dan tidak ada P di 1. Nah, itu adalah contoh-contoh basis pengetahuannya, teman-teman. Jadi nanti dari aturan-aturan tersebut kita kumpulkan nih dalam knowledge base-nya sesuai dengan aturan tadi dari GIM-nya tersebut. Aturan-aturannya kita masukkan semuanya seperti apa. Mau dalam bentuk rumus umum enggak, mau dalam bentuk satuan seperti ini dirinci, silakan. Berarti akan banyak sekali rules yang ada. Nah, seperti itu. Nah, nanti dari pengetahuan ini, gitu, dari bahas pengetahuan ini, nanti dia akan gunakan teknik inferensi untuk bisa bikin kesimpulan, di mana nanti dia akan melakukan aksi yang tepat. Contohnya, pada saat agen kita ini berada di posisi P11, dia akan menerima input dari lingkungan sekitarnya seperti ini. Tidak ada S, tidak ada B, tidak ada G, tidak ada M, dan tidak ada C. Lalu kita lakukan inferensi, karena kita sudah punya, ini kan adalah pernyataan yang sudah ada dalam otaknya, dalam base pengetahuan agen kita. Lalu kita punya fakta baru, ada pernyataan baru. Kita lakukan inferensi, contoh menggunakan modus Pomer. Kenapa? Karena kita punya satu pernyataan implikasi dan kita punya satu fakta baru yang berhubungan dengan fakta sebelumnya. Kalau fakta sebelumnya itu adalah jika tidak ada S di 11, maka tidak ada monster di 11, dan tidak ada monster di 21, dan tidak ada monster di 12. Berarti kalau di sini negasi S, teman-teman, maka di sini juga negasi W. Tidak ada wumpusnya, di sini juga tidak ada wumpusnya, di sini pun tidak ada wumpusnya. Nah, sekarang kita menemukan nih fakta baru dari persep, yaitu negasi S. Maka
maka di sini ada negasi S. Nah, kalau kita mendapat fakta ini, maka kita mendapatkan konsekuensinya. Maka di sini kita mendapatkan suatu tambahan pengetahuan bahwasanya di 11 tidak ada W, di 21 tidak ada W, di 31 tidak ada W. Karena dia menggunakan N, N itu pasti semuanya benar kan? Maka kita silakan lakukan N elimination untuk mendapatkan yang paling sederhana pernyataan. Ini sudah menjadi 3 pernyataan tunggal, dan 3 pernyataan tunggal ini nanti tinggal kita tambahkan dalam base pengetahuan, dalam knowledge base-nya. Sehingga nanti dia akan menjadi satu pernyataan baru untuk landasan sistem agen kita menemukan atau menyimpulkan suatu aksi. Nah, selanjutnya, karena untuk aksi itu si agen harus memperhatikan selain dari monster itu harus memperhatikan si P, si lubangnya, maka dia harus melihat dulu. Selanjutnya, dia punya satu pernyataan. Bahwasanya kalau di B11 tidak ada angin, maka tidak ada monster di 11, tidak ada monster di 21, dan tidak ada monster di 12. Sekarang dia punya mendapatkan fakta baru bahwasanya memang di 11 itu tidak ada angin. Maka kalau tidak ada angin di sini, tidak ada lubang di sini, dan tidak ada lubang di sini, juga tidak ada lubang di sini. Maka di sini dia mendapatkan nih bahwasanya dia punya implikasi ini asalnya, dia punya implikasi ini, lalu dia menemukan dari pernyataan baru ini, sehingga dia dapatkan konsekuensinya. Lalu kita hilangkan N-nya, karena semuanya pasti bernilai benar, dapatlah dia 3, dia mendapatkan 3 pernyataan baru, dan pernyataan ini nanti kita simpan kita tambahkan pada base pengetahuan. Maka selanjutnya, kita tinggal masukkan informasi itu pada aturan aksi. Jadi kalau aksi, jika kita berada agen kita di 11, dan dia akan bergerak ke timur, maka cek di posisi 21. Apa aja yang ada di 21 ini? Di 21 itu tidak ada lubang, tidak ada angin, maka bisa maju. Bayangkan kalau saya ingin ke atas, maka kalau sekarang posisi kita di 11, agen kita arahnya mau ke atas, ke utara, kita cek berarti di 12 ada apa? Oh, di 12 di sini tidak ada lubang, tidak ada monster, maka boleh maju. Nah, selanjutnya tentu tinggal kita bikin satu aja, tambahkan metode yang lain, contohnya teknik pencarian, mana sih yang bisa menyebabkan posisi yang lebih cepat. Heuristiknya nanti kita tinggal masukkan di sini, nyambung pada materi yang lalu, manakah yang lebih cepat, apakah pindah ke arah timur ataukah kita melanjutkan ke arah utara, seperti itu. Nah, nanti juga sama untuk proses selanjutnya, kalau seandainya kita ibaratlah ya, anggaplah agen kita memilih untuk berpindah ke arah timur, maka nanti saat dia berpindah di posisi 21, dia akan menerima persep baru. Ini persep baru, ada fakta-fakta baru yang dia dapatkan. Kenapa? Karena sekarang ruangan yang ada itu berbeda dengan ruangan yang tadi. Ruangan yang ini kan sudah diterima informasinya, dan menghasilkan informasi lain, maka ruangan yang ini pun harus kita terima informasinya, lalu masukkan informasi lainnya. Kalau ini tadi sama ya, karena tidak ada S di sini, negasi S, tidak ada bau di sini, maka tidak ada monster di sini, tidak ada monster di sini, tidak ada monster di sini aturannya, dan tidak ada monster di sebelah sini. Sehingga kita dapatkan informasi. Selanjutnya, nah di sini persep yang kedua ini ternyata punya nilai true pada angin. Wah, anginnya ada nih, berarti terdapat angin di 21. Makanya kita lihat, bahwasanya kalau di B21 terdapat angin, maka mungkin kalau di sini ada B, mungkin ada P di sini, mungkin ada P di sini, mungkin ada P di sini, mungkin ada P di sini. Pada 4 titik ini kan yang benar hanya 1. Ataupun mungkin ada salah satu yang tidak benar. Maka kita menggunakan rumus tadi adalah atau. Implikasinya dari jika ada B maka terdapat atau. Di persep kita mendapatkan pernyataan B21. Nah kan kalau ini mah dapatnya dari rules ya, rules itu udah ada dari sebelumnya. Sedangkan kalau persep berdasarkan lingkungan kita.
Maka kita mendapatkan faktor penyebabnya, maka kita dapat konsekuensinya. Nah, karena konsekuensinya ini dia itu berupa atau, maka dia tidak bisa dieliminasi, yang ada eliminasi N saja. Karena kalau ini nilai benarnya masih belum ketahuan. Mana sih yang punya nilai benar? Posisi P-nya kan tidak tahu apakah di 21, di 31, atau di 22. Baru kita punya satu anggapan ini saja. Nah, selanjutnya, kita tinggal pastikan dengan, ini kan ada 3 kemungkinan. Kita masih sulit nih menyatakan mana sih posisi P-nya. Kita bisa melakukan unit resolution. Kenapa? Karena posisi 21 itu kita sudah punya informasi sebelumnya dari pada saat kita melakukan penalaran di posisi 11. Pada posisi sebelumnya itu kita sudah mendapatkan bahwasanya di 21 itu tidak ada posisi 21 itu tidak ada lubang. Maka dengan pernyataan tersebut dia bisa lebih sederhana lagi. Jadi tinggal menyisakan posisi 31 dan 22. Posisi 11 tadi sudah ada, dinegasikan dengan negasi P11. Di P11 kan nggak ada. Maka tadi yang tadi itu dia jadi hilang sendiri. Tinggal menyisakanlah ada 2 kemungkinan. Berarti P-nya kemungkinan ada di sini atau kemungkinan ada di sini. Nah, informasi ini dimasukkan lagi ke dalam base pengetahuan. Sehingga nanti tinggal masukkan pada aturannya. Sekarang dia kasih informasi nih, kalau agen mau ke arah timur, maka posisi dia di 31. Apa yang ada di 31 nih? 31 ada ini kemungkinan. Masukin. Di 31 itu memang tidak ada monster, tapi kemungkinan ada lubang, maka jangan bergerak. Nah, terus juga di sini. Kalau sekarang mau ke atas, ke arah utara, di arah utara itu 22. Ada informasi apa di 22? Di 22 itu ada informasi ini. Nanti kalau sekarang agen kita mau ke utara dengan informasi ini, hati-hati loh, ada lubang di 22, oh jangan. Terus dia cek lagi, ya sudah saya ke arah barat aja gitu, ke 11. Nah, 11 ada apa informasinya, cek lagi, oh 11 tidak ada lubang, tidak ada monster, maka bisa maju ke 11. Nah itu, jadi teman-teman, bagaimana kita menerapkan logika proposisi untuk membuat suatu sistem cerdas, dalam hal ini adalah agen yang akan menyelesaikan game bungkus kita. Seperti itu. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami sampai di sana? Saya paham. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kayaknya sudah mau jam 10 nih. Silakan, ada yang ditanyakan deh teman-teman, gimana? Bisa dipahami? Kayaknya teman-teman bisa lah ya bikin kayak gini mah. Jadi kalau sederhananya aja kayak tadi, anggaplah teman-teman mau bikin mesin yang bisa menyapa dengan tepat gitu ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Maka si mesin itu pertama harus kita kasih dulu informasi, harus dulu basis pengetahuan. Apa? Kita kasih contohnya, jika waktu jam 6 sampai jam 10 sampai jam 11 ucapkan selamat pagi. Jika waktu dari jam 11 sampai contohnya jam 3 ucapkan selamat siang. Jika waktu jam 3 sampai jam 6 ucapkan selamat sore. Jika waktu jam 6 contohnya sampai jam 12 malam ucapkan lagi selamat malam. Kalau udah lebih dari jam 12 malam sampai jam contohnya 6 pagi jam 3 pagi ucapkan selamat tidur. Lebih dari jam 3 pagi sampai jam 6 pagi ucapkan selamat bangun. Berarti, nah itu adalah basis-basis pengetahuan kita. Nah, jadi sebelum si mesin ini bisa berperilaku, kita kasih dulu informasi di dalamnya, biar nanti dia bisa melakukan sesuatu hal gitu kan ya. Nah, di sana nanti kemudian kan mesin itu dibekali nih, kasih sensor untuk melihat sensor pertama ada orang atau tidak. Yang kedua adalah sensor untuk menerima waktu jam berapa sekarang. Jadi persepnya nanti ada manusia atau tidak, atau tamu atau tidak, terus waktu gitu kan, jam berapa, waktunya jam mana, apakah yang 6 atau sampai jam 12 masuk kategori 1, masuk kategori 2, 3 atau 4. Nanti pada saat
dia menerima nih datang tamu, dia kan ngesensor nih, sensornya jalan, oh iya tamu sampai dengan true, terus nanti dia sensor lagi, cek, dia ngecek waktu, maksudnya kategori mana, oh kategori sekarang jam 10, kategori pertama, maka dia bilang, lihat di aturannya, sekarang dia menemukan adanya tamu, menemukan adanya waktu kategori 1. Maka kalau kategori ini bisa lakukan modus ponen. Jika ini sudah terdapatkan, jika waktunya sudah kita dapatkan, maka apa yang dilakukan? Oh, lakukanlah ucapkan selamat pagi. Maka si mesin itu otomatis selamat pagi. Itu beratnya logikanya seperti itu. Jadi nanti kita bisa bikin mesin sederhana yang bisa menggantikan kerjanya seorang satpam di kantor bank. Kan sekarang kalau kita ke bank itu kan yang bukain pintu kan satpam. Terus tanya, selamat pagi Bapak Ibu, ada perlu kemana, ada perlu apa, mau kemana gitu kan ya. Saya bilang, oh saya mau ke teller, mau apa gitu kan, mau nabung. Nanti kan otomatis si satpamnya kan pencet tiket untuk ke teller. Nah dengan prosedur kerja satpam seperti itu kan bisa kita buatkan mesin cerdasnya. Nah, kayak tadi pertama dia mesin cerdasnya sensor ada tamu atau tidak. Kedua dia ngecek waktu kategori yang mana. Ketiga dia tanyain mau kemana, mau ke teller apa ke CS. Kalau ke teller, nanti dia ambil tiket nomor antrian teller. Kalau ke CS, ambil nomor tiket antrian CS. Ya nanti di bank itu nggak perlu ada satpam. Satpamnya bisa fokus bekerja untuk mempelajari keadaan yang lain gitu ya. Nah, jadi nanti untuk menyapa dan memberikan tiket, itu bisa dilakukan oleh mesin. Nah, jadi mesin itu nanti kan bekerja berdasarkan basis pengetahuan yang dia miliki. Kemudian dia dapat fakta, lalu dia melakukan inferensi fakta tersebut pada aturannya sampai dia bisa menemukan kesimpulan aksi apa yang akan dia lakukan. Itu teman-teman tentang sedikit teknik penalaran yang masih kita menggunakan logika proposisi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Mungkin masih ada waktu ya sekitar 9 menit lagi lah ya. Ada waktu, saya nanti close jam 10 aja biar tidak terlalu lama. Kalau tidak ada sambil nunggu pertanyaan nih, saya mau nanya aja lah sama teman-teman ya, kelas A. Kalau saya bertanya seperti ini, saya harapkan ada 1 atau 2 orang yang jawab ya. Saya mau tanya dulu, apa sih perbedaan antara teknik pencarian dengan teknik penalaran? Ayo, pakai kata-kata sendiri juga nggak apa-apa, lebih bagus itu. Teman-teman bisa bikin dengan kata-kata sendiri itu lebih bagus dibandingkan menggunakan kata-kata saya. Ayo, apa perbedaan teknik pencarian dan teknik penalaran? Bu, Oh, silakan. ingin jawab. Mangga, Rizky. Kalau di pandangan saya mah, yang pencarian itu dia menemukan sesuatu yang sebenarnya udah ada, cuman dicari lagi oleh sistemnya gitu. Kalau yang penalaran mah, sistem membangun jawaban dari data-data yang udah ada gitu, Bu. Jadi membangun yang baru gitu. Oke, jadi ada inputan baru ya, karena nanti kita akan menerima fakta dari lingkungan sekitar. Betul. Apa yang dikatakan Rizky itu betul. Jadi memang di sini makanya disebut teknik penalaran itu memuat masalah yang lebih kompleks. Karena kalau kemarin kita tidak menerima inputan di tengah perjalanan ya, karena inputannya kan semuanya sudah didefinisikan di awal. Nah, mana step awalnya, mana goalnya sudah ada di awal. Tinggal kita menentukan mana sih jalurnya untuk bisa menemukan itu. Kalau di sini kita tidak menentu ya. Kenapa? Karena ada fakta, ada persep yang akan kita terima di setiap kegiatan. Di setiap setnya ada inputan lagi. Yang mungkin aja kita menggunakan A, kita menggunakan B, menggunakan C. Seperti itu. Betul, Rizky. Ya, bagus. Yang lain mungkin ada 1 orang lagi saya minta, terserah bebas kata-katanya nanti tentang, saya interpretasikan kembali lah buat teman-teman yang lain. Ayo, apa yang menjadi perbedaan teknik pencarian dengan teknik penalaran? Lebih Izin jawab, Bu. gimana? Silakan. Untuk Muhammad teknik Abdul Yusuf. pencarian atau search, itu kan datanya udah ada, otomatis itu dicari menggunakan ID atau bisa diambil menggunakan ID dari data tersebut. Oke. Nah, kalau misalkan penalaran, itu kan
eh, datanya udah disiapkan, otomatis itu digunakan dengan mengambil data dengan cara mencocokkan data tersebut dengan database contohnya itu. Jadi perbedaannya kalau yang search itu pakai keyword dengan menggunakan ID, tapi kalau untuk penalaran itu dengan cara mencocokkan data. Yang mungkin dari saya seperti itu, Bu. Sip, Abdul Yusuf. Jadi memang pencarian itu untuk pencarian yang sederhana pasti minimalnya kita sudah memiliki gambaran tentang keywordnya itu, mungkin misalnya nama stepnya gitu ya. Nanti setiap pencarian itu nanti akan membuat mencari operasi keywordnya yang pasti pindah dari satu step ke step yang lain gitu ya. Nanti kita hanya tinggal mencari yang ada di dalam base pengetahuannya itu untuk melakukan searching gitu, arahnya mana yang paling cepat. Nah, cuman memang nanti untuk sistem cerdas ini teman-teman memang harus mulai membuka wawasan bahwasanya base pengetahuan itu tidak hanya berupa tumpukan data, tapi juga tumpukan aturan. Nah, di sini nanti pada saat kita menggunakan teknik penalaran dalam base pengetahuan kita itu mulai muncul hal yang lain yang menjadi data, yaitu adalah aturan-aturan. Kemudian selain dari aturan juga ada fakta-fakta yang ada di lapangan. Jadi mulai makin luas ya, tidak hanya sekedar tentang ruang masalah yang ada di base-nya, tapi juga faktanya juga masuk di proses desain. Oke, sip, mantap. Terus saya ingin teman-teman bikin satu proposisi. Siapa yang mau bikin proposisi? Kalau tadi saya terus nih yang bikin proposisi, sekarang teman-teman coba bikin proposisi. Pernyataan atau yang bisa dinyatakan benar atau salahnya. Siapa yang mau menggunakan, siapa yang mau bikin? Halo? Bikin proposisi. Bikin proposisi yang bisa dinyatakan benar atau salahnya. Pernyataan yang bisa dinyatakan benar atau salah. Gampang aja kayak saya bilang tadi, topik adalah laki-laki. Itu kan proposisi kan? Silakan siapa yang mau melempar satu proposisi buat kita bahas. Ayo, Dipal kayaknya sudah senyum-senyum. Mau ngasih proposisi apa? Ya, ada? Teman-teman, proposisi apa nih? Silakan. Atau mungkin Asri. Oh, Asri bikin proposisi, Asri. Ini perempuannya, siapa lagi yang mau bikin proposisi satu buat kita bahas? Atau Sahdan mungkin? Belum bersuara nih Sahdan dari tadi. Garut itu panas, oke. Rival bikin satu proposisi buat kita semuanya. Kota Garut, cuacanya panas. Oke, kita bikin satu proposisi ya. Itu adalah Kota Garut, cuacanya panas. Itu anggaplah P ya. Kota Garut, cuacanya panas. Siapa yang mau bikin negasi P-nya? Oke, siapa yang mau bikin negasi P-nya? Tadi Rival sudah bikin P-nya. Garut, Kota Garut, cuacanya panas. Siapa yang mau bikin negasi P? Halo? Silakan. Yang bikin negasi P siapa? Oke, Muhammad Abdul Yusuf. Bikin negasi P, Garut tidak panas. Ya, jadi Kota Garut tidak bercuaca panas. Atau cuacanya tidak sedang panas. Itu betul. Sekarang, kalau mau bikin, saya mau bikin kerupuk kulit dijemur di bawah panas. Kerupuk kulit dijemur di cuaca panas. Saya bikin gitu ya. Kan tadi P-nya udah ya. Oke, saya tulis di sini ya. Ini P-nya. P-nya itu adalah Kota Garut. Kota Garut. Cuacanya panas. Terus saya bikin kerupuk kulit dijemur saat panas. Siapa mau bikin P dan Q? P dan Q lah, saya terusnya kayak gini lah, P dan Q nya. Saya mau bikin P dan Q nya. Bikin kalimat
majemuk dari P dan Q. Itulah, bebas lah. Buat kalimat majemuk dari P dan Q. Silakan. Siapa yang mau? Oke, kerupuk kulit dapat kering jika dan hanya jika cuaca di Garut panas. Oke, sip. Jika dan hanya jika cuaca Garut panas, maka kerupuk kulit dapat kering. Sip, mantap. Aditya Agnan, sip, mantap. Jadi di sini jika dan hanya jika P-nya terpenuhi, maka Q-nya akan benar, akan bisa dilakukan. Nanti kan pada saat sekarang, nah kita sudah punya nih satu rules ya yang dikeluarkan oleh Aditya. Rulesnya adalah jika dan hanya jika cuaca di Garut panas, maka kerupuk kulit dapat kering. Itu adalah rulesnya. Berarti nanti teman-teman kan akan mencari fakta nih. Bener nggak sih sekarang di Garut panas? Ada matahari nggak? Dingin, Bu. Dingin. Nah, berarti Kak Sahdan bilang sekarang di Garut itu dingin. Apakah kerupuk kulit kering? Apakah ada yang jualan kerupuk kulit? Apakah stok kerupuk kulit banyak kering? Belum cek ya. Contohlah, fakta yang pertama itu adalah sekarang cuacanya lagi hujan, cuaca dingin, hujan. Terus, apakah teman-teman mendapatkan fakta kerupuk kulit kering? Berarti kan ini negasi dari P ya, kita dapat negasi P. Negasi P. Terus sekarang apakah kerupuk kulitnya kering? Anggaplah kerupuk kulitnya kering gitu kan ya. Berarti Q, tidak negasi gitu kan. Ada. Maka apakah pernyataan Adit ini benar atau tidak? Kalau sekarang faktanya cuacanya dingin, berarti negasi P, dan kerupuknya tetap kering. Apakah pernyataan Adit ini benar atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Iya, betul. Tidak. Kenapa tidak? Karena dia biimplikasi ya. Kenapa? Karena di sana Adit memasukkannya jika dan hanya jika. Jadi kalau si P-nya di sini negasi, ya, tidak benar nilainya, maka pernyataan Adit ini salah. Kenapa toh? Sekarang cuaca dingin, kerupuknya kering, gitu kan faktanya. Berarti pernyataan Adit salah. Pernyataan Adit bisa benar jika Adit menghilangkan diimplikasi. Cukup dengan implikasi. Jadi kalau faktanya seperti ini, kalau pernyataan Adit ingin benar, berarti jangan pakai diimplikasi. Kalau pernyataannya seperti ini, tapi pakai implikasi. Jika cuaca Garut panas, maka kerupuk kulit itu implikasi itu bisa ini masuk. Tapi kalau Adit menggunakan diimplikasi, maka fakta ini membantah dari pernyataan Adit. Gitu ya teman-teman ya. Bisa. Oke, kalau ada yang tanyakan tidak? Silakan kalau ada yang tanyakan. Ini sudah lebih dari jam 10 nih. Ya. Mangga. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, nah itu mungkin sedikit per materi kita pada hari ini ya teman-teman ya. Materi kita hari ini kita membahas tentang yang namanya adalah logika proposisi yang nanti kita bisa terapkan dalam membangun yang namanya knowledge base ya. Knowledge base itu adalah basis pengetahuan yang dibutuhkan pada saat kita akan menggunakan teknik penalaran. Jadi kalau kita menggunakan teknik penalaran, menggunakan base pengetahuan itu adalah wajib. Nah, base pengetahuannya, knowledge base-nya itu diawali dengan kita memasukkan yang namanya rules. Jadi awalnya pasti kita kasih rules atau aturan. Di sini kita masih menggunakan logika proposisi. Kita masih menggunakan logika proposisi untuk membuat rules-nya. Proposisi. Nah, nanti sambil berjalan sistem tersebut, agennya itu berjalan, nanti knowledge base akan mendapatkan yang namanya tambahan dari hasil persep yang diinferensikan pada aturan. Sehingga nanti
dia mendapatkan tambahan informasi atau fakta-fakta baru. Minggu depan, kita akan lagi membahas tentang teknik penalaran, tapi pada konsep logika yang lebih luas, yaitu tentang first order logic atau pada predikat kalkulus. Nah, di sini nanti dengan adanya rules yang lebih luas, nanti sistem kita akan menjadi lebih cerdas dalam menanggapi persep. Persepnya nanti dia akan ditanggapi dengan arus logika yang lebih luas, sehingga dia bisa lebih cepat lagi dalam menentukan aksi. Seperti itu materi kita hari ini dan materi kita minggu depan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya di sini itu kita hari ini tidak ada materi ya, tidak ada tugas. Jadi teman-teman yang sudah mengumpulkan semua tugas di minggu sebelumnya, silakan beristirahat. Tugasnya berarti hanya tinggal memperdalam lagi tentang oposisi logik dan first order logic. Nah, buat teman-teman nih yang belum menyelesaikan tugasnya, nanti ada waktu untuk mengumpulkan tugasnya. Tugasnya tidak penting ya masalah terlambat atau tidaknya, yang penting adalah benar-benar dikerjakan, bukan hanya asal mengumpulkan. Seperti itu, kalau tidak ada yang disampaikan lagi dari teman-teman, saya harapkan materi kita hari ini bisa diterima dan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan saya harapkan teman-teman masih semangat untuk tetap bertemu lagi di minggu depan, dan mudah-mudahan secepatnya kita bisa ketemu lagi di kelas. Makanya tetap jaga kesehatan teman-teman semuanya. Terima kasih pada hari ini semuanya yang sudah hadir, kelas A yang selalu semangat dan tepat waktu, dan selalu memberikan semacam interaksi yang menarik buat saya, dan mudah-mudahan terus dipertahankan. Selamat pagi pada semuanya, selamat belajar mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngisi absen ya, yang belum sempat ngisi absen, teman-teman boleh kirim SS sedang mengikuti perkuliahan meeting ini, kirimkan nama dan NIM-nya. Oke, yang sudah hadir, jangan lupa tadi ngisi di bagian absen.